Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, perkenalkan nama lengkap saya Leonarda Jurunut dengan NIM 230401040025 Prodi PPKN. Baik, dalam video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi UTS. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai sistem pemerintahan campuran. Sistem pemerintahan campuran atau sering juga disebut sebagai sistem semi-presidensial atau kuasi-parlementer adalah sistem yang menggabungkan dua elemen yaitu sistem presidensial dan parlementer. Tujuannya untuk mengambil kelebihan dari kedua sistem tersebut. Diambil meminimalisir kekurangannya. Karakteristik dari kedua sistem pemerintahan yang dominan, presidensial dan parlementer. Alih-alih mengikuti salah satu sistem secara murni, sistem campuran mengambil elemen-elemen kunci dari keduanya untuk menciptakan sebuah model yang unik. Berikut ciri utama sistem pemerintahan campuran. Yang pertama, kepala negara dan kepala pemerintahan yang terpisah. Dalam artian adalah ciri paling menonjol. Terdapat seorang kepala negara yang biasanya dijabat oleh seorang presiden dan seorang kepala pemerintahan yang biasanya dijabat oleh seorang perdana menteri. Yang kedua, presiden dengan kekuatan signifikan. Presiden dalam sistem ini umumnya dipilih langsung oleh dan memiliki legitimasi demokrasi yang kuat. Ia biasanya memiliki kekuasaan eksekutif tertentu. Meskipun tidak seluas dalam sistem presidensial murni, kekuasaannya bisa meliputi kebijakan luar negeri, pertahanan, dan bahkan beberapa kebijakan dalam negeri. Yang ketiga, Perdana Menteri sebagai kepala eksekutif harian. Perdana Menteri bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan sehari-hari. Ia memimpin kabinet yang terdiri dari para menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Dan yang keempat, tanggung jawab ganda eksekutif. Kekuasaan eksekutif terbagi antara presiden dan perdana menteri beserta kabinetnya. Ini berarti kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan melibatkan kedua pihak. Dan yang terakhir, parlemen yang kuat. Parlemen dalam sistem ini biasanya memiliki peran yang signifikan. Perdana Menteri dan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya. Parlemen juga memiliki fungsi legislasi dan pengawasan yang penting. Yang keenam, potensi konflik dan kerjasama. Karena adanya pembagian kekuasaan, potensi konflik antara presiden dengan perdana menteri bisa muncul, terutama jika keduanya berasal dari partai politik yang berbeda. Namun, sistem ini juga menuntut adanya mekanisme kerjasama dan koordinasi agar pemerintahan berjalan efektif. Berikutnya, mengapa sistem campuran muncul? Oke, baik. Sistem campuran seringkali muncul sebagai hasil dari kompromi politik atau transisi dari sistem pemerintahan lain. Alih-alih memilih salah satu sistem secara murni, sistem campuran mencoba untuk menggabungkan elemen-elemen terbaik dari masing-masing sistem agar dapat menciptakan tatanan yang lebih stabil, adil dan efisien. Berikut beberapa alasan mengapa suatu negara memiliki sistem pemerintahan campuran. Antara lain, yang pertama, mencari keseimbangan. Dalam artian, untuk menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu tangan seperti dalam sistem presidensial murni, atau ketidakstabilan politik yang mungkin terjadi dalam sistem parlementer murni. Dan yang kedua, representasi yang lebih luas. Keberadaan presiden yang dipilih langsung memberikan legitimasi yang kuat, sementara Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen memastikan adanya representasi politik yang lebih luas.
Dan yang ketiga, respon terhadap kondisi sosial dan politik tertentu. Sistem campuran bisa menjadi solusi yang dianggap paling sesuai dengan sejarah budaya, politik, dan struktur sosial suatu negara. Ada beberapa negara atau contoh negara dengan sistem campuran. Beberapa negara yang saat ini atau pernah menerapkan sistem pemerintahan campuran. Antara lain, yang pertama Prancis, Finlandia, Portugal, dan Taiwan. Masing-masing negara ini memiliki variasi unik dalam implementasi sistem campurannya, mencerminkan konteks politik dan sejarah mereka. Relevansi dengan sejarah Indonesia seperti yang Anda sebutkan, ada pandangan bahwa Indonesia pernah menerapkan unsur sistem campuran pada masa awal kemerdekaan. Pada periode tersebut, Indonesia memiliki seorang presiden sebagai kepala negara dan seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Namun, penting untuk dicatat bahwa dinamika politik pada masa itu sangat kompleks dan berbeda dengan model sistem campuran yang lebih mapan di negara lain. Dekret Presiden tahun 1959 kemudian mengakhiri periode tersebut dan mengembalikan Indonesia pada sistem presidensial. Kesimpulan, memahami sistem pemerintahan campuran memberikan kita perspektif yang lebih luas tentang berbagai cara negara mengatur kekuasaan dan bagaimana keseimbangan antara stabilitas dan representasi dapat dicapai melalui arsitektur kelembagaan yang berbeda. Meskipun Indonesia saat ini menganut sistem presidensial, pengetahuan tentang sistem lain seperti sistem campuran membantu kita memahami evolusi ketatanegaraan Indonesia dan perbandingan dengan negara-negara lain di dunia. Oke, sekian video dari saya. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.